Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal palu sidang organisasi, di mana lewat video ini kita akan bagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mengenal arti pentingnya ketersediaan palu sidang organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengenal kapan dan siapa yang berhak menggunakan palu sidang organisasi. Dan yang terakhir adalah mengenal tata cara penggunaan palu sidang organisasi. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa lewat channel ini telah tersedia kelas, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan lihat level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan demi perkembangan channel ini, silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Karena begitu pentingnya ketersediaan palu sidang organisasi, maka seluruh komponen organisasi lewat pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, atau nama lain yang sinis dengan rapat anggota organisasi atau MUBES organisasi, bersama-sama untuk bersepakat dan menetapkan model dan nama palu sidang organisasi yang selanjutnya akan dicantumkan dan dijelaskan lebih rinci melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi, di mana ketersediaan palu sidang organisasi tersebut adalah merupakan simbol atau merupakan peralatan pengambilan keputusan yang dilaksanakan lewat forum organisasi, seperti simbol ataukah peralatan untuk menetapkan keputusan lewat persidangan yang dilaksanakan lewat forum organisasi, seperti simbol untuk menetapkan hasil keputusan sidang lewat musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, dan juga merupakan simbol untuk menetapkan keputusan organisasi lewat pelaksanaan rapat kerja kepengurusan organisasi, dan juga simbol untuk menetapkan keputusan organisasi melalui forum organisasi-organisasi yang lainnya. Sedangkan penggunaan palu sidang organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Adapun penggunaan palu sidang organisasi biasanya digunakan oleh pengurus organisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan melalui forum organisasi, seperti dapat digunakan oleh pengurus organisasi dalam pelaksanaan rapat yang biasanya terlihat ketika pengurus organisasi akan melaksanakan rapat pembentukan kepanitiaan, sehingga palu sidang organisasi tersebut tentunya dapat digunakan oleh pengurus organisasi untuk mengesahkan dan menetapkan ketua kepanitiaan sesuai dengan agenda rapat pembentukan kepanitiaan yang dilaksanakan oleh pengurus organisasi. Dan palu sidang tersebut juga dapat digunakan oleh presidium sidang atau pimpinan sidang serta steering komite atau panitia pengarah pada saat pelaksanaan sidang lewat persidangan yang dilaksanakan melalui forum organisasi, seperti pelaksanaan persidangan lewat musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, serta dapat juga digunakan oleh pengurus organisasi pada saat akan melaksanakan rapat kerja organisasi, di mana palu sidang tersebut digunakan untuk mengesahkan hasil keputusan sidang, baik itu yang dilaksanakan melalui sidang lewat musyawarah besar dan juga rapat anggota organisasi, dan juga melalui rapat kerja kepengurusan organisasi, sehingga ketika pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, maka keberadaan palu sidang tersebut tentunya harus diperhatikan oleh pimpinan sidang atau presidium sidang serta steering komite atau panitia pengarah, sebab ketika palu sidang tersebut bahkan sampai hilang, maka proses pengambilan keputusan lewat persidangan melalui MUBES atau rapat anggota organisasi tidak dapat dilaksanakan, sebab sah tidaknya pengambilan keputusan lewat forum organisasi tersebut seperti melalui MUBES atau rapat anggota organisasi harus ditandai dengan ketukan palu sidang,
Adapun tata cara penggunaan palu sidang organisasi biasanya terlihat dan secara umum digunakan oleh pimpinan sidang atau presidium sidang, serta steering komite atau panitia pengarah pada saat pelaksanaan mubes dan rapat anggota organisasi, yaitu penggunaan palu sidang dengan ketukan 1 kali. Biasanya digunakan oleh pimpinan sidang atau presidium sidang, ataukah steering komite atau panitia pengarah untuk menetapkan keputusan sela, seperti menetapkan keputusan poin per poin ataukah pasal per pasal, dan juga terlihat pada saat pimpinan sidang atau presidium sidang dan panitia pengarah atau steering komite untuk melakukan skorsing sidang dan juga mencabut skorsing sidang dalam waktu yang tidak begitu lama. Kemudian penggunaan palu sidang dengan ketukan 2 kali biasanya terlihat pada saat pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi dan juga rapat kerja kepengurusan organisasi, di mana pada saat pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi biasanya pimpinan sidang atau presidium sidang serta steering komite atau panitia pengarah melakukan skorsing sidang dan juga mencabut skorsing sidang dalam waktu yang begitu lama yang ditandai dengan ketukan palus sebanyak 2 kali. Sedangkan penggunaan palu sidang dengan ketukan 3 kali biasanya terlihat pada saat pelaksanaan musyawarah besar dan rapat anggota organisasi yang dipergunakan oleh pimpinan sidang atau presidium sidang serta steering komite atau panitia pengarah untuk membuka dan menutup persidangan, serta dapat juga terlihat pada saat pimpinan sidang atau presidium sidang serta steering komite atau panitia pengarah untuk menetapkan hasil keputusan sidang sesuai dengan agenda sidang yang dilaksanakan lewat forum organisasi. Adapun tata cara penggunaan palu sidang selengkapnya telah kita bahas secara rinci lewat video sebelumnya yang tergabung dalam salah satu video, yaitu teknik persidangan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini, sehingga dapat kita melihat bahwa ketersediaan palu sidang organisasi adalah satu hal penting diperhatikan oleh komponen-komponen kepengurusan organisasi sebagai salah satu perlengkapan dan juga simbol pengambilan keputusan yang dilaksanakan lewat forum organisasi. Oke, semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyapa sobat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk sharing seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.